Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Sangat-sangat senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, Bapak Ibu, bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. 30 Agustus 2021, Senin pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Oleh sebab itu, tidak berhenti, tidak putus-putusnya kita datang untuk mencari Tuhan sebelum kita beraktivitas lebih jauh pada hari ini. Saya mengajak dengan kasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil pada kitab Mazmur pasal 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 84 ayat 13. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 32 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bilangan pasal 32 ayat 10 sampai dengan 12. Ketaatan kepada tuntunan Tuhan akan membuka pintu bagi kita untuk mengalami janji-janjinya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, tidak jarang orang yang hanya sekadar mendengar janji-janji Tuhan, namun ia tidak sungguh-sungguh mengalami atau menikmati janji-janji tersebut di dalam hidupnya. Hal ini bukanlah disebabkan karena Allah bersikap tidak setia atau tidak mampu menepati janjinya, namun karena orang tersebut tidak bersedia menaati tuntunan Tuhan bagi dirinya. Yang bersangkutan sama seperti seorang pasien yang tidak bersedia mengikuti nasihat yang diberikan oleh seorang dokter, sehingga ia tidak kunjung mengalami kesembuhan seperti yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah orang yang tidak menaati tuntunan Tuhan,
ia tidak akan mengalami janji-janji yang Allah berikan kepada dirinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pentingnya ketaatan kepada tuntunan Tuhan ini dicatat di dalam Ulangan pasal 32. Di situ ditulis peringatan Musa kepada umat Israel tentang kegagalan nenek moyang mereka untuk mengalami berkat Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang ia janjikan kepada mereka. Hal itu terjadi karena mereka menolak untuk mengikuti tuntunan Tuhan yang menyuruh mereka agar melangkah memasuki negeri Kanaan. Sedangkan Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, sebab kedua mereka mengikuti tuntunan Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka sebagai akibat mereka diizinkan Allah untuk memasuki dan menikmati negeri Kanaan seperti yang telah ia janjikan. Berarti ketaatan kepada tuntunan Tuhan akan membuka pintu untuk mengalami janji-janjinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah nilai pelajaran pada pagi hari ini tentang ketaatan. Banyak orang bisa berjanji, tapi untuk menaati janji-janjinya sangat sulit. Bahkan berjanji pada diri sendiri pun seringkali kita melanggar. Nah, oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini kembali kita coba untuk membuat sebuah komitmen yang baru. Kita datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan, meminta ampun, dan biarlah kita minta tuntunan daripada Allah Roh Kudus untuk bisa berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, harusnya kita sadari bahwa sesungguhnya ada penolong di dalam diri kita yang mampu untuk membuat kita bisa berjalan di dalam janji yang Tuhan berikan untuk kita menepati janji kita juga kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah masih ada Roh Kudus dalam diri kita? Apakah Roh Kudus masih kita izinkan untuk memimpin kita? Atau sebaliknya kita yang memimpin Roh Kudus, sehingga kita tidak bisa menaati apa yang kita katakan kepada Tuhan. Saya percaya, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tentu kita masih sadar kita siapa di hadapan Tuhan. Jangan takabur, kekasih Kristus. Jangan kita merasa bahwa kita kuat. Jangan kita merasa bahwa kita mampu. Dan semua itu kalau kita ada, yang kita lakukan, sesungguhnya kita sangat sombong. Oleh sebab itu saya mau katakan bertobatlah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Dia senantiasa mau memberkati kita. Janji-janjinya ya dan amin. Oleh sebab itu pemirsa, mari kita jangan melawan, jangan kita bangkang. Tapi kita mau tunduk dan taat, mengikuti tuntunannya. Jangan kita seperti orang Israel. Pada saat keluar dari Mesir, mereka selalu membangkang, mereka selalu menolak kepada apa yang Tuhan inginkan. Sehingga akibatnya mereka tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Jangan kita seperti mereka lagi. Tapi mari kita melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Apalagi Tuhan telah memberikan seorang penolong di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Ingat, ada Roh Kudus penolong kita. Jangan sampai kita lupa bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa siap menolong kita. Izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Jangan kita memimpin Roh Kudus. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini dengan keberhasilan.
Baik, kita akan berdoa mengaminkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesediaan-Mu menuntun hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau membimbing diri kami kepada kehidupan dan bukan kepada kebinasaan. Tidak sedikit pun kecurangan di dalam hati-Mu. Semua yang Engkau rencanakan bagi diri kami adalah untuk membawa kebaikan hidup kami. Ajarlah diri kami untuk mempercayai tuntunan-Mu. Bahkan ketika kami harus melewati ujian iman dan tantangan kehidupan, ampunilah diri kami. Bila kami pernah mencurigai maksud baik-Mu terhadap diri kami dan lebih mengandalkan pemikiran kami sendiri. Padahal pertimbangan manusia kami adalah jauh dari sempurna, sedangkan janji-Mu teguh untuk selama-lamanya. Teguhkanlah iman kami kepadamu dan kokohkanlah penyerahan diri kami kepada firman-Mu. Bapa yang baik, yang maha baik, kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami saat ini. Engkau menolong diri kami di dalam membuat keputusan-keputusan penting yang harus kami ambil. Sehingga dalam tuntunan hikmat-Mu kami mampu membuat pilihan yang benar. Engkau menolong diri kami dalam mengatasi berbagai kesukaran dan rintangan yang menghadang perjalanan hidup kami. Engkau menolong diri kami dalam melaksanakan tanggung jawab kami dalam keberhasilan. Kami percaya, sebagaimana Engkau menolong diri kami pada hari ini, demikianlah Engkau tetap bersedia menolong diri kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu hari ini dan masa depan kami. Kami berserah sepenuh kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba mohon belas kasihan-Mu untuk seluruh keluarga warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu, tuntunan-Mu, pimpinan bimbingan-Mu bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Hamba percaya Engkau mengasihi mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat berlawanan dengan kehendak-Mu. Kami berontak kepada firman-Mu dan kami tidak taat kepada firman-Mu. Ampuni kami. Biarlah Bapa pagi hari ini membawa kami kembali dalam kebenaran firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan dapat berhasil dengan baik. Hamba berdoa menyerahkan keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, menyerahkan keluarga Urbinas Imbiri, menyerahkan keluarga Kumu Rawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baranzano, keluarga Zesa, keluarga Pedai, keluarga Waromi, keluarga Kareni, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Karubaba, keluarga Mambobo, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Asaribab, keluarga Makabori, keluarga Auri, dan semua keluarga-keluarga yang ada di wilayah ini. Hamba mohon kasih-Mu turun atas mereka, ya Allah. Penyertaan-Mu, bimbingan-Mu lewat Roh Kudus senantiasa membawa mereka hidup di dalam kebenaran-Mu.
sehingga mereka akan menikmati janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan hamba pagi hari ini. Menyerahkan Ibu Rida Taruk Datu ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Hamba mohon kasih-Mu turun atasnya pagi hari ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menyertai dia sepanjang hari ini. Hikmat-Mu turun atasnya, urapan baru turun atasnya. Sehingga dia akan berjalan, dia melaksanakan tugas pekerjaan pelayanannya dengan kekuatan daripada-Mu, ya Allah. Dia menikmati bimbingan pimpinan-Mu. Dia menikmati janji-janji-Mu kepada hidupnya, ya Allah. Baik kepada pribadinya, kepada anak cucunya, kepada orang tuanya, kepada orang yang dikasihinya. Tuhan, mereka menikmati janji-janji-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Sehingga lewat kesehatan ini mereka boleh bersyukur dan bersyukur. Mereka naikkan pujian kepada Engkau, ya Allah. Dan mereka taat kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan, ajar mereka untuk tetap memandang kepada Engkau, ya Allah. Memandang kepada janji-janji-Mu. Dengan tindakan mereka taat, setia kepada firman-Mu, ya Allah. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Hamba tetap mohon kasih Tuhan terus memimpin dia, membimbing dia, membawa dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Buka mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran firman-Mu dari waktu ke waktu. Untuk melihat bahwa sesungguhnya tangan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Tetapi Tuhan membimbing dia, memimpin dia, membawa dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Dan biar Tuhan, hamba percaya, Engkau mengizinkan dia untuk menikmati janji-janji-Mu dalam kehidupannya pada saat dia taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasihnya, Bapak Heri Taruk Datu, dan kedua anak kekasih, bahkan spesial bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati dan segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan seperti yang Engkau telah siapkan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, perlindungan-Mu turun bagi mereka siang dan malam, dan kesehatan spesial terjadi atas hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus hamba memberkati keluarga ini. Demikian juga hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yanto Berutu, dimanapun berada pada hari ini, pada saat ini. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas hidup hamba-Mu Bapak Yanto Berutu, pribadinya, hidup rumah tangganya. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi pekerjaan pelayanannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus terus menuntun, mengajar, membawa hamba-Mu untuk taat, setia kepada perintah-Mu. Sehingga dia akan menikmati janji-Mu kepadanya, ya Allah. Jasmani dan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka siang dan malam, pelihara mereka dan berkat turun atas mereka jasmani dan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat, saluran berkat dalam kebenaran kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Diana De Freitas yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup Ibu Diana De Freitas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin dia menjadi berkat bagi suaminya, Rocky Alan Paulus, bagi anak-anaknya Yemima dan Reinhard, dan juga bagi banyak orang. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaan mereka, ya Allah. Dalam nama Yesus, ajar mereka
untuk sungguh taat dan setia kepada perintah-Mu, sehingga mereka menikmati janji-Mu dalam hidup pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka, jasmani dan rohani. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, dan Tuhan ajar mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati orang tua daripada Diana De Vretes, Bapak Seth dan Ibu Susana yang berada di Ambon, di Mahia. Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka juga, memberkati anak cucu mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka diberkati dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Pak Seth De Vretes dan Ibu Susana. Tuhan pakai hidup mereka menjadi teladan bagi anak cucu mereka juga, dan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau terus yang menuntun, Engkau terus yang membimbing hamba-Mu ini untuk tetap berjalan di dalam kehendak rencana-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu. Buka mata hatinya untuk lebih sungguh melihat rencana-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, Bapak Yosef Auri, dan memberkati anak kekasihnya, Seva Auri. Tuhan tuntun keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran demi kebenaran yang dinyatakan kepada mereka, dan mereka bagikan itu juga kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga terus tetap berdoa untuk kakak kekasihnya, Bapak Jamie Edwin Siahaya yang berada di Jakarta. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah janji Tuhan turun atas hamba-Mu, Bapak Jamie Edwin Siahaya, yang dalam keadaan sakit secara fisik. Oleh sebab itu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengikat setiap bibit-bibit penyakit dalam bentuk apapun yang mengganggu tubuh daripada Bapak Jamie Edwin Siahaya. Kami ikat itu dan kami cabut, kami putuskan dari kehidupan Bapak Edwin Siahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar dari kehidupan Bapak Jamie Edwin Siahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami melepaskan darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh daripada Bapak Jamie Edwin Siahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan bilu Yesus menyembuhkan Bapak Jamie Edwin Siahaya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati makan, minum, obat yang dikonsumsi, para medis yang menangani, Tuhan kuduskan semuanya. Biar Bapak Jamie Edwin Siahaya boleh menikmati kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan bagi pribadinya. Tuhan berkati hidupnya dan ajar pribadinya untuk kembali kepada Engkau sepenuhnya. Tuhan menguasai hati dan pikirannya, bahwa Tuhan tetap hidup atas dirinya. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Ajar dia bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hamba-Mu juga untuk tetap taat dan setia kepada perintah firman-Mu, bahwa hamba-Mu untuk boleh membagikan anugerah-Mu itu kepada banyak orang, kepada istri kekasihnya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudara bersaudara dan semua orang di sekitarnya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang itu. Biarlah Tuhan pakai hidupnya lebih sungguh, lebih luar biasa untuk menyatakan kasih-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka,
untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas hidup pribadi hamba-Mu ini. Tuhan, berikan kekuatan yang terbaik, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu cicitnya dan kepada banyak orang, ya Allah. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu, jasmani dan rohani. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah-limpah atas seluruh hati pikiran hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa memberkati seluruh kehidupan tubuh Kristus, keluarga, masa depan cerah Manokwari. Dimanapun berada hari-hari ini, seluruh umat Tuhan, seluruh tubuh Kristus diberkati. Yesus Kristus kepala gereja kami, Yesus Kristus gembala kami yang agung, senantiasa memimpin kami di dalam kebenaran. Satukan hati kami untuk tetap setia kepada Engkau, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan, kasih-Mu menguatkan mereka. Yang sedih, Engkau menghibur mereka lewat Roh Kudus-Mu. Tuntun tubuh Kristus, MDC Manokwari, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Berkati seluruh kehidupan anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Biarlah hikmat Tuhan menuntun anak-anak kami, supaya mereka boleh berhasil di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan cerah Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah terpencil. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam kepemimpinan mereka selaku hamba-hamba Allah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kepada para aparat TNI Polri, Tuhan berikan hati yang takut Tuhan juga di dalam mengawali bangsa negara kami ini. Biarlah keamanan, kedamaian, ketentraman terjadi karena Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba berdoa spesial bagi hamba-Mu, Bapak Philip Samori, di dalam kepemimpinannya kepada Yayasan Eden, dan juga kepada semua rekan-rekan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati mereka, memberkati Yayasan Eden ini. Kasih yang tidak terbatas tetap dinyatakan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Dan hamba percaya Tuhan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam kegiatan ini, Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi mereka untuk membagikan kasih-Mu melimpah atas orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, Bapak Philip Samori, keluarganya, istri dan anak cucunya, dan semua rekan-rekan yang ada di dalamnya. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pimpinan tuntunan-Mu senantiasa membawa hamba-Mu tetap berjalan di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berserah untuk sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, ketaatan yang Tuhan minta dari hidup kita. Bukan banyak bicara, bukan banyak janji-janji, tetapi kita tidak menaatinya. Maka apa yang kita lakukan sia-sia. Tetapi Tuhan melihat satu titik ketaatan yang kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu
sehingga kita akan menikmati janji-janjinya dalam hidup pribadi kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, jaga protokol kesehatan, disiplin mulai dari diri kita. Biar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Tetap semangat, andalkan Kristus selalu. Shalom, salam MDC.